Tes. C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ahmad Sadu kembali hadir menyapa Anda dimanapun berada. Seperti janji kami yang kemarin untuk menghadirkan sejumlah tokoh inspiratif yang ada di Kecamatan Janabria, bahkan hajatan kami ke depan akan menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di NTB. Sebelumnya sudah hadir bersama kami salah seorang narasumber kita hari ini yang kebetulan secara mendadak kami undang. Kita sapa Al Ustadz Jumaili, panggilan akrabnya Bang Jel. Ya. Siap. Oke. Assalamualaikum Bang Jel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Gimana? Keluarga? Ya, keluarga Ini, gimana nih, Bang? Alhamdulillah keluarga juga sehat. Luar biasa. Ya. Untuk aktivitas ya. Ngomong-ngomong ini saya bingung tadi. Tiba-tiba dikontak untuk live streaming kayak begini. Live streaming, siap. Ya. Terima kasih atas undangannya, teman-teman. Siap. Untuk aktivitas akhir-akhir ini gimana, Bang? Sekarang itu ya konsennya di pondok aja. Kita karena pondok itu adalah amanah yang diberikan oleh almarhum orang tua gitu ya. Jadi jarang keluar jadinya. Iya. Nggak kayak dulu berkeliaran ke sana kemari kan. Kalau sekarang saya lebih fokus ke pondok, jadi karena anak-anak juga kegiatan siang malam, jadi banyak aktivitas-aktivitas yang di pondok yang kita kerjain. Iya. Sembari ini Bang, kalau tidak salah ini Abang nyambi juga sebagai seorang YouTuber, itu gimana ceritanya nih? Oh iya. Jadi ketahuan juga ya. Jadi gini, di pesantren kami itu kan setiap Selasa itu kan ada pengajian. Oh siap. Setiap Selasa ada pengajian umum yang dihadiri oleh tuan guru selombok itu, bahkan se-NTB gitu ya. Siap. Hampir semua sudah kami undang. Dan tentu kalau di zaman ini kan kita harus menggunakan ini kan, harus kita menggunakan media kan. Nah, salah satu yang paling efektif itu kalau YouTube. Nah, saya kebetulan ya merekam setiap kegiatan pengajian yang di situ. Ya, kemudian ya ada beberapa teman-teman lain yang ikut gabung. Sehingga jadi rame jadinya sekarang kan. Dakwah di internet itu sekarang semakin rame. Siap. Dan saya juga kadang-kadang kalau nggak ada aktivitas di pondok, kalau ada pengajian di luar misalnya kayak pengajiannya Ustadz Ihsan, kebetulan kan sahabat saya. Siap. Kemudian pengajiannya Tuan Guru Supardan Khalil. Kalau ada kebetulan dekat-dekat sini, ya saya keluar. Siap. Sambil ngaji bawa kamera gitu. Prinsipnya kita pergi ngaji. Kalau ngerekamnya itu, nge-YouTube-nya itu sambilan ya. Bonus saja itu. Intinya ngaji gitu. Siap. Pemirsa dimanapun Anda berada, bukan sekedar sebagai YouTuber, beliau ini, abang saya ini sekaligus sebagai guru saya, dan tercatat beliau adalah seorang jurnalis senior yang beberapa kali sering saya ikuti pelatihan dari beliau. Cerita ya, itu Bang. Kalau jurnalis senior saya nggak begitu serius gitu di jurnalis ya. Kalau mau dibilang jurnalis senior enggak lah. Tapi kalau beraktivitas di dunia pers itu memang lama saya sejak mahasiswa. Dulu ketika mahasiswa kan saya di pers mahasiswa juga, lembaga pers mahasiswa itu di UIN. Saya sempat jadi ketua sampai pernah jadi pimpinan redaksi, pernah jadi ketua umumnya. Bahkan terakhir di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia itu saya jadi dewan kota di Kota Mataram kan. Kemudian jiwa kita, jiwa jurnalis itu tetap ada itu karena saya suka membaca. Jadi hasil bacaan kita itu kalau kita tidak tulis kan kayak kita makan terus lama-lama kan kita kenyang ya. Kalau kita baca terus lama-lama kan kita mau kita tumpahkan mana, satu-satunya lewat menulis. Sehingga kalau
Sida bilang dulu-dulu sering saya Bikin memberikan pelatihan atau ya bukan pelatihan ya sebetulnya ya. Siap, siap. Ya menemani teman-teman berdiskusi tentang menulis ya. Ya memang betul ya itu Siap, siap. sampai sekarang. Sampai Kalau ada sekarang, teman ya sampai sekarang teman-teman itu banyak yang datang ke rumah kadang-kadang diskusi soal nulis. Kayak kemarin itu ada yang dari Praia Tengah, mereka ingin bikin media Jumat gitu, terus ya konsultasi sama saya gimana modelnya ya. Siap, Ya siap, kita berbagi. siap, siap, Gitu. siap. Itu hal yang sangat luar biasa dan perlu kita tularkan juga untuk generasi muda kita ya, Bang. Ya. Memang harus itu. Siap. Menulis ini aktivitas yang menurut saya tidak bisa lepas dari peradaban. Kenapa? Siap. Karena semua peradaban di dunia itu terabadikan itu dengan tulisan. Lewat tulisan, siap. Seandainya nggak ada orang menulis, mungkin kita nggak akan paham agama kita juga. Siap, siap, siap. Imam-imam mazhab yang nulis-nulis kitab itu kan hampir semuanya itu karena bisa kita kenal sampai hari ini. Sudah ribuan tahun mereka meninggalkan kita masih itu bisa sebab kita kenang ada karyanya. Iya, siap, siap, siap. Gitu. Ngomong-ngomong ini, Bang. Ya. Jadi tujuan kami bersama tim kreatif mengundang Abang untuk ngisi dan cukup mendadak sebenarnya, Bang. Mohon maaf untuk mengisi live streaming kita di sore hari ini. Tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat karena kebetulan Abang ini sebagai pimpinan di salah satu pondok pesantren yang tentu sekali masyarakat pingin tahu loh aktivitas kegiatan apa saja yang dilaksanakan sama adik-adik kita di sekolah, makanya kita undang Abang. Siap. Oke, Silakan untuk ditanya itu aja. siap. Silakan ditanya aja. Jadi di pondok pesantren itu, Bang, kita dengar setelah kepemimpinan almarhum sudah dipegang sama Abang. Ceritanya gimana itu, Bang? Iya, jadi almarhum Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Jamiluddin itu kan meninggal tahun 2013 ya. Siap. Pasca itu ya sebenarnya beliau sudah sudah menitipkan sebetulnya yayasan ini kepada kita yang muda-muda untuk melanjutkan. Siap. Saya betul-betul teringat sekitar sebulan sebelum beliau wafat itu sempat saya diskusi sama beliau. Terus beliau bilang ya kemampuan saya dengan pendidikan saya yang hanya segini ya hanya bisa mengembangkan yayasan seperti ini. Kalian-kalianlah yang melanjutkan. Itu pesan yang saya terima. Nah, siap. kemudian pasca beliau meninggal, saya kumpul dengan teman-teman atau saudara-saudara saya yang sama-sama muda gitu, misan-misan itu, kemudian kita ya melanjutkan perjuangan almarhum. Perjuangan almarhum. Jadi lembaga yang sudah ada di situ sekarang mulai dari PAUD sampai SMK. Sampai SMK. Sampai SMK. Iya. Dan sudah mulai juga lembaga diniyah formalnya. Iya. Kemudian juga anak mondok juga. Siap. Dulu masa almarhum bapak itu kan masih sangat sedikit kan. Sekarang sudah lumayan banyak. Iya. Gitu. Baik, Bang, ini semakin mengerucut kita membahas tentang Pondok Pesantren Sirajul Huda merupakan salah satu lembaga yang ada di lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Jenabria. Baik, aktivitas adik-adik kami di situ yang mondok ini, Bang, karena masyarakat banyak yang nanya ini apa saja kegiatan, apakah seperti kegiatan pondok pesantren yang lain atau gimana, Bang? Ya, sebetulnya persis ya kayak pondok pesantren yang lain, cuman mungkin masing-masing pondok pesantren itu kan punya ciri khas ya. Iya. Kami di yayasan itu anak-anak mondok yang masuk asrama ya, jadi kita nggak paksa semua santri untuk mondok. Hanya bagi mereka yang punya minat dan keinginan untuk mendalami betul-betul istiqomah di pondok itu yang kita bina itu. Dan sekarang itu sudah ada yang putri, ada yang putra. Nah, aktivitas, kalau ditanya aktivitas ya mereka beraktivitas mulai dari jam 3:30. Jam 3:30. Jam pagi 3:30 sekali pagi. Ya?
Jam setengah 4 pagi mereka udah harus bangun. Wah. Nah, kemudian mereka sholat hajat, sholat tahajud, sambil menunggu waktu subuh. Waktu kan. subuh. Nah, setelah sholat subuh ada beberapa halakoh di situ yang dibuat karena adik-adik kita di pondok juga ada yang menghafal Quran, ada yang hafalan hadis. Iya. Jadi dia bikin halakoh sendiri. Jadi yang serius ngafalin Quran, selesai subuh itu dia nyetor Qurannya. Nah, ada beberapa yang ngaji secara khusus di saya, ngaji kitab juga ada. Nah, nanti itu berlangsung dari setelah subuh sampai jam setengah 7. Setengah 7. Setengah 7 itu kan di pondok ada majelis taklim juga, majelis taklim pagi itu kan. Yang rutin itu ya? Ya, yang rutin setiap pagi itu majelis taklim kita mulai sekitar 1 jam sampai setengah 8 itu. Sampai setengah 8 biasanya. Nah, anak-anak ini dia nggak ikut ngaji di majelis taklim karena itu pengajian orang tua kan. Iya. Jadi mereka ngurus diri, mandi, sarapan, jam setengah 7 sudah harus di sekolah. Paling mempersiapkan diri untuk masuk sekolah. Paling tidak jam 7 itu sudah di sekolah. Siap. Nanti di sekolah juga ada kegiatan paginya kan. Iya. Mereka biasanya sholat duha, kemudian baca yasin, baca surat waqiah gitu. Kemudian juga di awal pelajaran jam 7 bahkan sampai jam 9 itu ya. 9. Itu kan pengajian diniyah mereka, pelajaran diniyah. Pelajaran diniyahnya dulu didahulukan, baru setelah itu dia belajar ruang umum. Kayak Luar gitu biasa. Kemudian ini juga, Bang, saya dengar habis banyak sekali aktivitas yang dilakukan di pondok pesantren, tentunya untuk adik-adik santri yang di situ. Habis asar, habis maghrib dan lain sebagainya. Ya, saya habis dengar maghrib sangat itu padat gitu. Habis maghrib itu habis asar diniyah lagi. Iya. Jadi tadi saya bilang dia sekolah umumnya itu sampai jam 12 sampai jam 2. Dari jam 2 dia istirahat sampai asar. Iya. Asar dia sholat asar, selesai sholat asar kan dia diniyah lagi. Iya. Jadi diniyah itu ada 3 kelas. Kita buat jadi 3 kelas. Ada yang kelas awaliyah yang masih ngaji biasa. Kemudian ada yang wustoh, yang ngaji kitab itu kitab-kitabnya mulai dari fikih, tauhid gitu ya, akhlak, nahwu shorof. Kemudian ada yang ulia itu yang ngaji kitab secara serius, misalnya kayak kitab Nailur Roja termasuk itu yang diaji. Kemudian Fathul Qorib, nah, itu yang secara serius mereka sudah kita anggap bisa lah membaca kitab. Terus maghrib lagi dia ngaji lagi. Cuman ngajinya ngaji Quran di situ, Quran, fokus ngaji Quran. Habis sisa ngaji lagi sampai jam 9 malam, baru mereka boleh tidur, boleh istirahat ya. Dan kita batasi mereka nggak boleh begadang. Jadi paling tidak jam 11 itu sudah cep di pondok itu sudah tidak ada aktivitas. Iya. Karena nanti jam 4 mereka bangun. Sudah bangun. Harus bangun. Menarik sekali itu anunya. Diskusi kita pada sore hari ini cukup menarik. Nah, tapi begini Bang, yang jadi pertanyaan umum ini, begitu anak-anak atau santri-santri yang ada di pondok pesantren, biasanya ada prestasi-prestasi di situ. Begitu mereka sudah khatmul Quran, sudah hatam kitab, kemudian bagaimana bentuk apresiasi atau perlakuan khusus kepada santri-santri kita yang ada di sana dari pihak pondok sendiri itu gimana Bang? Bagi yang anak-anak kita yang berprestasi itu kan kita bekerja sama dengan beberapa lembaga di luar kan. Siap. Salah satu misalnya untuk yang lulusan SMK itu bagi mereka yang hafal 15 juz itu kita jamin bisa tembus sampai Mesir. Luar biasa. Mau sekolah di Yaman, mau sekolah di Mesir silahkan. Kalau dia sudah punya 15 juz. Iya. Itu kita kasih apresiasi gitu. Dan apalagi kalau kampus-kampus yang di sekitaran sini ya, kalau dia hafal sampai 15 juz, saya bisa jamin mereka akan diterima dengan bahkan bisa beasiswa gitu. Nah, yang bagi mereka yang berprestasi tetapi mungkin keadaan orang tuanya kurang mampu gitu, pengen melanjutkan kuliah juga kita bantu.
Ada beberapa sekarang yang hari ini anak-anak itu masih kuliah. Di Unram itu kalau tidak salah ada 9 orang. 9 orang alumni kita, alumni SMK Sirajul Huda, yang rata-rata mereka itu kurang mampu. Tetapi secara dengan finansialnya ya. Secara finansialnya kurang mampu, tetapi yayasan paling tidak membantu mereka komunikasi dengan orang tua, bagaimana supaya orang tua ini mau mengkuliahkan anaknya. Walaupun mungkin berat-berat sedikit dulu di awal, tapi alhamdulillah beberapa di antara mereka itu sekarang ketika sudah masuk di semester 5 misalnya, rata-rata dapat beasiswa. Bahkan salah satu alumni Sirajul Huda yang di UIN Mataram itu, bahkan ada 2-3 di situ tuh yang aktif di beberapa organisasi kampus. Salah satunya PMII, kemudian ada satu yang cukup prestisius itu Hatoni namanya. Itu jadi sekarang jadi wakil presiden mahasiswa di UIN Mataram. Luar biasa ya. Dan dia bahasa Inggrisnya hebat anak itu. Dan sekarang dia wisuda kemarin kayaknya. Dia wisuda kemarin dan saya dengar-dengar dia ditawarin beasiswa ke Australia. Luar Jadi biasa. Itulah. Ini kalau kita ceritakan profilnya anak ini kan dulu orang tuanya kan tidak berani menyekolahkan dia kan. Tapi karena kita lihat dia cukup potensial tetapi dia tidak punya dana, yayasan membantu dengan berbagai macam cara. Itu yang kuliah ya. Kalau yang lulusan-lulusan MTS misalnya atau MI, kita juga sudah bekerjasama dengan beberapa pondok pesantren di luar yang mungkin bagi kami mungkin kualitasnya lebih baik dengan Sirajul Huda. Kami tidak akan kasih pindah kalau dia tidak pindah ke pondok pesantren yang lebih berkualitas dari Sirajul Huda. Misalnya dia mau pindah ke satu pondok pesantren yang mungkin masih sama dengan Sirajul, lebih baik nggak usah pindah. Lebih baik nggak usah pindah gitu. Tapi kalau dia mau pindah ke pesantren yang lebih hebat dari Sirajul Huda, monggo. Sekarang misalnya ada yang di pondok pesantren Wahid Hashim di Jogja. Kemudian ada yang di Sudogiri, lulusan MI kemarin kita kirim ke sana. Kemudian ada yang di Jember di pondok pesantren Nurul Qarnain, pondok pesantren Salafiyah Syafiyah di Situbondo. Banyak yang kita kirim ke sana. Dengan catatan kalau dia lulus MTS atau MI, dia mau keluar itu di catatannya dia harus masuk di pondok pesantren yang kami rekomendasikan. Artinya kalau dia mau masuk pesantren yang masih istilahnya sekelas lah sama Sirajul Huda, enggak usah lah. Carilah yang lebih hebat dari Sirajul Huda. Kami monggo, silahkan. Salah satu tujuannya itu gimana, Bang? Pengkaderan. Jadi kita ini Sirajul Huda ini kan dalam proses mencetak kader sebetulnya kan. Karena kader kita ini ya mungkin ini generasi saya, generasi yang generasi yang mungkin tidak cukup punya kemampuan untuk mengelola yayasan ke depannya. Karena ya kemampuan kita ya segini-gini aja gitu kan. Tetapi sekarang ini kan butuh tantangan untuk mengelola sebuah lembaga, itu kan butuh tantangan pemikiran-pemikiran muda yang lebih progresif gitu. Karena menghadapi era digital, era transformasi teknologi dan lain sebagainya ini butuh mereka-mereka ini yang lebih paham tentang dunia mereka. Kalau kita ya hanya sebatas ini kemampuan kita untuk mengelola. Jadi kita bangun generasi-generasi itu, harapan kita nanti setelah mereka lulus bisa kembali menggantikan kita untuk mengurus pondok. Seperti itu. Tujuannya seperti itu. Ini luar biasa sekali. Sebuah pondok pesantren kecil di pelosok dan santri-santrinya sudah menyebar ke mana-mana. Ini hal yang luar biasa, Pak Ustaz. Alhamdulillah, memang walaupun kamu bilang kecil ya. Ini saya merasa malu jadinya dibilang kecil. Tapi kamu lihat di luar itu Sirajul Huda itu punya nama. Dulu anak SMK Sirajul Huda itu untuk pidato bahasa Inggris lomba debat bahasa Inggris. Lomba debat bahasa Inggris itu dia bersaing itu bukan lagi bersaing dengan swasta. Di Praya itu. Jadi saingannya itu SMK negeri, SMA negeri saingannya. Selalu dia setiap tahun dia juara 2. Tidak pernah dia dapat juara 1. Makanya saya suruh berhenti kalian ikut lomba. Karena jatuh mentalnya anak-anak ini. Kenapa dia jatuh mentalnya? Karena mereka merasa
di lomba itu menjadi yang terbaik. Iya. Bahkan mohon maaf ini, Iya. salah satu juri pernah jujur sama kita. Sebenarnya yang cocok jadi juara 1 itu Sirajul Huda, Sirajul tapi Huda. ini masalahnya negeri loh. Negeri. Waduh, luar. Jadi Ngeri nih, ngeri. sejak saat itu saya tidak perbolehkan anak-anak itu, tidak usah kalian ikut lomba, itu menjatuhkan mental. Mm-mm. Akhirnya kan yang juara 1 inilah yang dikirim ke provinsi kan. Iya. Setiap tahun wajib kalah dia Wajib Lombok kalah. Tengah, tidak pernah menang di provinsi kan. Mm-mm. Begitu juga dulu pernah kita juara gitar klasik. Mm-mm. Jadi ada lomba dulu FLSN itu gitar klasik, juara 1 di Lombok Tengah. Luar Kemudian kita biasa. dikirim ke provinsi. Untuk film pendek juara 1 juga di Lombok Tengah. Luar biasa. Jadi Sirajul ya. Huda cukup dikenal sebetulnya, walaupun kamu bilang kecil, Iya. tetapi di luar itu lumayan disebut sama orang. Iya, Dikira mungkin besar, tapi ya memang ya alhamdulillah mungkin karena kecilnya itu Sirajul Iya, Huda iya. jadi bisa membina santri-santrinya dengan lebih telaten gitu ya. Mohon maaf Bang, tadi saya bilang kecil karena saya pernah mengingat logo itu Bang. Logo Kenapa? Sirat itu kan lentera itu yang kecil tapi bisa menyinari, dan ternyata itu sudah terwujud Bang. Ya mungkin filosofinya itu ya. Iya, Kenapa iya. namanya Sirajul Huda? Ya karena lembaga ini dihajatkan oleh para pendirinya itu sebagai lentera itu yang bisa menyinari semua sisi. Gitu. Itu luar biasa. Baik. Ngomong-ngomong ini Bang, kalau itu untuk yang berprestasi bisa kita difasilitasi oleh pondok pesantren untuk melanjutkan jenjang pendidikan, kuliah dan lain sebagainya. Nah ini saya dengar-dengar dulu almarhum Tuan Guru Haji Jamiluddin biasanya kalau anak-anak pindah dari Iqra ke Al-Quran, kemudian Al-Quran langsung ke kitab, ada budaya-budaya yang dulu. Ya, itu Ya, kita ya. Ini kita gimana? berikan anu juga. Jadi ini terutama yang masih kelas dasar ya. Iya. Yang anak-anak usia dini yang masih PAUD, MI itu kan butuh apresiasi. Iya. Jadi kalau mereka khatam misalnya sudah bisa baca Quran, kita wisuda dia. Ada Wisuda, wisuda ya? Al-Quran ya. Kita memanfaatkan momen-momen di pondok pesantren itu yang secara khusus mereka di wisuda. Iya, Jadi iya. kita wisuda dia, dan itu menjadi kebanggaan mereka dan kebanggaan orang tua Orang mereka. tua, ya. Dan kita berikan mereka apresiasi berupa hadiah gitu. Begitu juga yang berprestasi di kelas, Iya. itu semuanya dikasih apresiasi. Ada yang dalam bentuk materi, ada yang dalam bentuk apresiasi yang lain misalnya. Siap, Itu siap. selalu pasti itu. Iya. Karena mengapresiasi siswa itu bagian dari salah satu cara untuk memotivasi dia untuk maju gitu. Untuk maju ya. Ini semakin mengerucut sekali perbincangan kita bersama Bang Jeli yang akrab, yang tadi akrab sudah saya sepakat untuk memanggilnya Abang Jeli. Baik pemirsa, itu hal yang sangat penting kita bahas. Kemudian ini juga Bang, kita penasaran juga gitu dengan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya yang ekstra gitu, yang diterapkan di sekolah, ya di pondok. Entah Kalau- itu mau di SMK-nya ataupun secara umum di pondok pesantrennya gimana Ya. itu Bang? Kalau ekstra itu mereka khususnya yang di pondok itu mereka hanya bisa beraktivitas ekstrakurikuler itu Sabtu dan Minggu karena dari ya, Senin sampai Jumat itu mereka full dengan Ngaji kitab, kegiatan ya. ngaji dan lain sebagainya itu. Iya, iya. Nah, Sabtu itu kita fokuskan ke ekstrakurikuler. Iya. Jadi ada karate, ada palang merah remaja, ada Iya, pramuka. kelompok ilmiah remaja, pramuka. Sekarang juga kita mau buka lagi jurnalistik kan. Iya, iya. Kemudian kiroah itu, seni Iya, baca iya. Quran. Banyaklah. Jadi anak-anak itu nggak akan bosan. Iya, Terutama iya. yang anak pondok ini banyak aktivitas di luar kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan-kegiatan ekstra yang di sekolah itu banyak kegiatan di pondok itu. Hadrohan, Hadroh ya. ya kemudian kiroah, kemudian nasyid dan lain sebagainya itulah banyak iya. banyak yang mereka bisa jadi nggak bosan mereka dan juga mereka anak-anak pondok ini juga beraktivitas di sawah. Mereka ada beberapa yang minat di agribisnis Iya. kan, jadi daripada dia harus beli sayur mayur ke orang, jadi dia tanam sendiri di
di lahan pertanian anak SMK, karena SMK itu 3 jurusan. Iya, iya, iya. Ada agribisnisnya juga. Jadi mereka saling ada keterkaitannya lah. Iya. Anak pondok bisa mendapatkan feedback dari manfaatnya ya. Kemudian Ya, ini itulah. Bang, Ya. apa namanya, di SMK sendiri saya dengar di situ dia buka 3 jurusan. Gimana cara mengelolanya itu Bang? Iya, jurusannya itu ada 3, ada multimedia, ada agribisnis, sama ada pariwisata Perhotelan. Nah, sebetulnya yang pertama kali dulu ada itu Iya, iya. tahun 2011 itu 2010-2011 kita dirikan itu pertama jurusan multimedia. Kemudian setelah 4 tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun setelah itu baru kita buka jurusan agribisnis. Iya. Awalnya memang dulu saya nggak mau buka multimedia, saya mau buka agribisnis karena kita melihat potensi lokal kan. Iya, iya. Karena masyarakat kita rata-rata petani, kemudian sekarang ini kan anak-anak yang mau bertani itu kan sangat jarang. Iya, iya. Nah, kemudian kita pengen buka agribisnis sejak awal, tapi terhambat. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang menolak. Jadi mikirnya mereka ketika kita ajar anak-anak itu pertanian, kita akan hanya ajari mereka nyangkul, mereka ajarin mereka bajak sawah. Pikirannya hanya itu. Tapi kan di situ juga belajar teknik pertanian. Apa namanya, bagaimana proses pembibitan, memproduksi obat dan seterusnya itu kan. Nah, ada banyak pelajarannya di ini. Nah, tapi setelah 5 tahun saya lihat kita buka multimedia, saya masih penasaran. Harus kita buka ini yang agribisnis. Iya, betul. Akhirnya saya beranikan diri untuk membuka. Alhamdulillah banyak yang minat, gitu kan. Banyak yang minat. Dan di situ baru kelihatan. Jadi lahan yang sangat kering di belakang itu berkat adanya agribisnis itu sekarang menjadi lahan yang subur, produktif, dan mereka di situ berlatih untuk bertanam macam-macam. Siap. Kemudian yang perhotelan, kenapa kita buka perhotelan belakangan ini? Karena memang tantangannya, khususnya Lombok Tengah ini. Karena bagaimanapun Lombok Tengah ini jadi pintu masuk di NTB kan. Siap. Jadi bagaimanapun pesantren ini tidak boleh absen dari dunia pariwisata. Sebab kalau di absen pesantren ini, maka pariwisata yang selama ini image-nya yang agak miring ya, mohon maaf ya. Pariwisata itu kan seringkali dianggap masyarakat tuh di sana itu bule-bule apa maksiat gitu kan. Tapi sebetulnya nggak begitu kan. Apalagi hari ini ada pariwisata syariah gitu kan. Pariwisata halal. Dan pesantren ini harus mengambil peran itu. Nah, makanya kami buka jurusan dan ini nyambung dia ketiganya ini sebetulnya. Jadi anak-anak multimedia itu kan belajar komputer, belajar desain, belajar fotografi dan videografi dan seterusnya itu. Mereka tugasnya mempublikasikan teman-temannya ini. Karya-karya misalkan anak agribisnis mereka liput, mereka ini berarti saling berkesinambungan terus sebenarnya kan kalau secara ekonominya itu bisa juga dibuat jadi contoh misalnya yang agribisnis itu bisa bertanam tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh hotel. Itu bisa saja kan. Dan dulu pernah kita buktikan beberapa konsumsi hotel yang misalnya kayak kembang kol itu kan, yang sering dimasak di hotel itu kita produksi di sini. Dan betul ternyata laku gitu. Nah, cuman kan di sekolah itu kan bukan tempatnya berbisnis. Jadi mereka hanya dibekali bagaimana caranya. Setelah mereka bisa praktekkan di rumah. Bahkan anak-anak itu kita kasih polybag. Satu orang 5 polybag, mereka bertanam di rumahnya. Hasil apa yang dia pelajari di sekolah dia bawa ke rumah. Dia pelihara sendiri. Minimal kan orang tuanya kan nggak beli sayur. Minimal itu. Kemudian yang perhotelan juga sama. Jadi kita harapkan mereka walaupun dia perhotelan, tetapi karena hari ini dibutuhkan orang-orang yang multi talenta ya. Karena ada di situ ada lab komputer, mereka juga harus jago komputer.
Karena di situ ada kamera, mereka harus jago fotografi karena Iya, nggak iya. bisa lepas. Siap, Pariwisata siap, ini siap. dengan fotografi nggak bisa lepas. Iya, iya, iya. Dengan media ini nggak bisa lepas. Begitu juga yang agribisnis. Agribisnis walaupun dia pelajaran kompetensinya itu agribisnis, karena kita punya komputer, Iya, ajarin iya, mereka iya. komputer supaya mereka ahli. Iya. Ya, jadi ndak ragu kita lepas ketika Iya, mereka menjadi alumni kepake gitu. Ya, Itu siap. harapan kita sebenarnya. Luar biasa. Kemudian ini, Bang. Banyak sekali. Iya, iya. Sengaja banyak Habis-habis. sekali ini karena memang Sirajul Huda itu dari filosofinya harus kita kita kupas habis sebenarnya. Ini satu lagi, Bang. Apa. Terkait ini sebentar lagi kan kita bahkan sudah buka mungkin untuk Apa itu? penerimaan siswa Oh iya, baru dan iya, santri. betul. Iya. Saya baru ingat sekarang. Kita sudah buka mulai Maret kemarin, tanggal 1 Maret itu kita sudah buka pendaftaran untuk siswa baru, Iya. santri baru juga. Iya. Jadi yang mau nyantri di Sirajul Huda silakan sudah bisa masuk sekarang. Tapi anak saya belum lulus misalnya. Iya, iya, iya. Ya enggak apa-apa, daftar saja dulu. Walaupun dia masih kelas 6, sekarang Iya. misalnya belum ujian, daftarin aja. Daftarin Iya, karena nanti ada tesnya, Iya, iya. ada seleksinya. Kemudian ini yang lulus PAUD silahkan masukkan ke MI, yang lulus MI atau SD di luar silahkan Iya, masukkan ke MTS ya. MTS kita itu MTS Plus. MTS Jadi plus ya. tidak hanya itu lebihnya di pesantren ya. Iya, iya, Kita bebas mengelola kurikulum. Iya. Jadi 2 kurikulum yang kita pakai kalau di pesantren kita. Hmm, Dan mungkin di pesantren-pesantren lain juga begitu ya. iya, iya. Ada kurikulum pendidikan Pendidikan. punya pemerintah Iya. dan ada kurikulum pesantren Iya. yang memang kita sesuaikan dengan visi misi pesantren. Siap, siap, siap. Salah satu contohnya kita misalnya ya di Sirajul Huda itu visi pesantren kita itu mencetak kader pemimpin umat. Memimpin umat. Salah satunya kan Iya, pemimpin umat nih. Tujuannya adalah kita cetak kader pemimpin umat. Tentu saja Siap, beberapa siap. indikator untuk menjadi pemimpin itu kan Banyak sekali ya. iya, itu masuk dalam kurikulum pesantren. Luar Dia biasa. harus bisa ceramah, dia harus bisa Iya, paling iya, tidak dia menjadi pemimpin di kampungnya lah. Siap, siap. Jadi imam siap, jadi khotib Iya. siap, jadi pimpin zikir, Zikir siap, siap. Iya. jadi mungkin jadi dai juga Iya, siap. Ya, itu harapan kita. Makanya kurikulum pesantren ini hampir kalau kita presentasikan ya 40% kurikulum pesantren yang kita pakai, Siap, siap. 60%-nya ya kurikulum pemerintah. Pemerintah ya. Luar biasa. Luar biasa sekali diskusi kita. Kalau kita lanjut sama beliau ini udah habis-habis, tetapi karena waktu. Jadi untuk yang terakhir Pak Ustadz, closing statementnya. Ya closing statementnya gimana? Iya, iya. Ya itu saja ya. Harapan saya terutama bagi masyarakat kita yang berada di kawasan Janapria dan sekitarnya. Siap. Ini siap. pondok pesantren Sirajul Huda ini adalah milik masyarakat, bukan milik saya, bukan milik keluarga saya, tetapi milik seluruh masyarakat se-Janapria bahkan. Kenapa? siap. Karena dulu waktu pembangunan menurut cerita almarhum bapak itu dibangun oleh orang banyak sekali, tidak diketahui dari mana dia datang. Bahkan kabarnya itu bahkan sampai Lekong Bangkon itu bawa batu untuk membangun yayasan ini. Iya, Jadi iya, iya. ini adalah yayasan punya masyarakat, punya bapak ibu semua. Jadi silahkan dimasukkan anaknya dan alhamdulillah saat ini sudah mulai ada progresivitas dan lain sebagainya. Insya Allah nggak kalah lah sama pondok pesantren lain. Dan Siap. kita tunggu. Dan spesial buat yang mau mondokkan anaknya, insya Allah Sirajul Huda udah siap, Siap untuk membina anak-anak kita. Siap. Tidak hanya cerdas intelektualnya tapi juga cerdas hatinya. Insya Allah. Luar biasa Insya Allah. sekali. Terima kasih Bang Jumali sudah hadir. Oke, terima kasih menghadiri kembali. undangan kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kepada Siap, pemirsa siap. juga saya mohon maaf kalau ada Siap, kata-kata siap, saya yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi diskusi panjang lebar kami bersama salah satu narasumber yaitu Bang Jumaili atau yang nama lengkap beliau Al Ustadz
Ahmad Jumaili selaku pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Huda Paudanda. Demikian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.